Berarti ini kalau didesimalkan adalah 1 tambah 2, ini tambah dengan 3. Makanya di sini adalah map value-nya 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba lanjutkan pembahasan tentang Karnaug Map. Melanjutkan dari video sebelumnya, masih pembahasan fokus pada penentuan map value ya. Oke, langsung saja di sini. Sebelum kita membahas tentang map value-nya, perlu diperhatikan bahwa dalam key map yang menggunakan 3 variabel ya, kita coba lihat di sini ada beberapa model yang bisa kita gunakan ya dalam menyelesaikan penyederhanaannya. Misalkan dalam hal ini contohnya model 1 dengan format kotak ataupun tabel ya yang menyamping. Nah, di sini kita bisa letakkan kombinasi antara variabel yang berbeda ya. Misalkan untuk yang contoh model pertama ini, variabel yang kita dekatkan adalah BC, kemudian yang model kedua itu nanti bisa juga kita letakkan AB. Jadi bisa AB, bisa BC. Kemudian untuk yang ke bawah nanti bisa kita letakkan variabel sisanya. Misalkan dalam ini A, kalau untuk yang model kedua ini C. Atau misalnya kita pengen untuk menggunakan ataupun menggambarkan key mapnya ini dengan model yang berdiri ya, misalkan seperti ini. Ini juga bisa kita pakai ya. Jadi nanti misalnya untuk yang menyamping itu kita letakkan 1 variabel saja, untuk yang ke bawah nanti baru kita letakkan 2 variabel. Misalkan untuk model 3 ini yang pertama ini C, kemudian yang ke bawah ini adalah AB. Yang model 4 yang sejajar ke sana itu A, atau yang menyamping ke sana A, kemudian yang ke bawah itu BC. Itu bisa juga. Jadi ragamnya mulai lebih banyak ya daripada yang 2 variabel kemarin. Nah, untuk video sebelumnya bisa kalian lihat di ini ya, di sebelah kanan atas sudah saya coba letakkan linknya, barangkali ada yang belum menyimak video sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, pada saat kita ingin menyederhanakan key map yang menggunakan 3 variabel ya, saya akan coba fokuskan ke model 1 ini contohnya sebagai pembahasan kita kali ini. Sebentar. Nah, dalam menentukan setiap nilai logika variabel ini itu ternyata tidak asal-asalan ya, karena di sini ada aturan yang harus disepakati begitu. Jadi misalkan untuk yang logika pertama itu kita letakkan nilai logika 0 dan 0. Ini mewakili logika dari B aksen, C aksen ya. Kemudian yang kedua adalah logika 01, ini nanti mewakili nilai B aksen C ya, karena di sini kan kita letakkan untuk variabelnya BC. Kemudian yang ketiga ini nilai logikanya kan 11, ini mewakili variabel BC. Kemudian yang keempat di sini logikanya 10, ini mewakili variabel BC aksen. Nah, pertanyaannya kenapa urutannya harus seperti ini ya, harus mulai dari 00, 01, 11 dan 10. Itu ternyata memang tidak sembarangan. Tadi saya sampaikan lagi ya bahwa aturan mainnya itu adalah pada saat kita meletakkan logika dari setiap variabel itu, nilai logika yang berdekatan dalam nilai yang ini ya, 00 dan 01, itu unsurnya tidak boleh sama semuanya. Ya, jadi misalkan di sini 00, di sini harus 01. Makanya di sini kalau misalkan sudah 01, kita tidak boleh meletakkan di sini itu logika 10, karena 01 dan 10 kan unsurnya sama, ada 0 ada 1-nya. Oleh karena itu setelah 01 itu kita tempatkan nilai logika yaitu 11, dan baru kita letakkan untuk nilai logika yang berikutnya yaitu 10. Jadi aturannya seperti itu. Maka kenapa kok penempatan seperti ini ya, karena memang aturannya tidak boleh setiap nilai logika yang berdekatan itu unsurnya sama begitu ya. Kemudian untuk yang ke bawah yang ini ya, 0 ini itu mewakili nilai variabel A aksen, dan untuk logika 1 ini nanti mewakili nilai dari A. Nah, untuk kemudian baru nanti di sini map value ya, ini adalah map value-nya. Itu kenapa di sini 0, di sini 1, kemudian di sini kok enggak 2 ya. 2-nya baru di sini,
kemudian di sini malah 3 begitu ya. Nah, itu sebenarnya sama perhitungannya dengan yang video kemarin ya, yang 2 variabel, dimana sebenarnya kan nilai 0 di sini itu berdasarkan dari kondisi variabel yang ada di kotak ini. Kita lihat di sini kan A aksen, B aksen, C aksen ya, berarti kan nilainya 0, 0, 0. Maka ini kalau diubah ke desimal itu hasilnya adalah 0. Kemudian kalau yang ini itu kan berapa? A-nya di sini A aksen 0 ya, B aksennya 0, C itu adalah 1. Berarti ini kalau didesimalkan adalah 1. Sementara kalau yang ini itu A aksen berarti ini adalah 0, B itu 1, C itu 1. Berarti ini kalau didesimalkan adalah 1 tambah 2, ini tambah dengan 3. Makanya di sini adalah map value-nya 3. Sementara kalau yang di sini ini berarti 0, ini 1, dan ini adalah 0. Ini kalau didesimalkan 2. Nah, seperti ini. Jadi kenapa map value di sini 0, 1, kemudian tidak 2 dulu, tetapi 3 dulu ya, karena tadi mengikuti nilai daripada kondisi ataupun logika dari variabel yang sedang kita gunakan. Dan nanti di sini juga sama ya. Ini A, B aksen C kan berarti nanti 1, 0, 0 itu kan didesimalkan jadi 4 dan seterusnya. Nah, itulah dasar perhitungan dari map value yang perlu kita sama-sama pahami dalam mengerjakan Karnaugh map. Oke ya, kalau misalkan mau dicontohkan yang model lain juga sebenarnya sama ya cara perhitungannya. Jadi nilai ataupun angka-angka ini kan memang dihasilkan dari kondisi variabel yang ada di sini ya. Dan kondisi variabel yang di sini itu kan berdasarkan dari urutan logika yang sudah kita tentukan sebelumnya ya, dimana urutan ini kan tidak boleh asal. Tadi yang saya sampaikan, variabel yang berdekatan itu komposisinya tidak boleh sama ya, 00 ya sini nggak boleh, atau harus 01 ya, 01 di sini sebelahnya juga tidak boleh ada 0 dan 1, makanya di sini kita tempatkan 11. Oke, mungkin seperti itu sedikit penjelasannya, semoga bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya kita coba lanjutkan ke contoh soal ya. Oke. Sebelum ke contoh soalnya, jadi perlu diperhatikan ya bahwa desain pemetaan key map 3 variabel itu nanti kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung saja ke contohnya biar lebih mudah memahami ya. Misalkan di sini ada contoh soal F sama dengan AB aksen C aksen plus AB aksen C plus ABC plus ABC aksen plus A aksen B aksen C plus A aksen BC aksen. Kita diminta untuk menyederhanakan persamaan ini ya, fungsi logika ini menggunakan key map. Oke, kita langsung saja mulai dari ini ya. Fungsi yang pertama yaitu AB aksen C aksen. AB aksen C aksen berarti untuk nilai A-nya kan di sini. Ya, B aksen itu berarti ini ya, antara ini atau ini, tapi kita hubungkan lagi dengan di sini ada C aksen. Berarti nanti pakainya yang ini. Nah, kita bisa letakkan nilai 1 di sini ya. Itu kan nanti mewakili fungsi dari AB aksen C aksen. Kemudian yang kedua adalah AB aksen C. Ini nilainya 1, B aksen 0, C nya 1. Berarti kita cari yang 101 ya, 1 ini 1. Kemudian kita cari yang 01, berarti yang ini. Nah, kita letakkan angka 1 di sini. Kemudian yang kedua adalah ABC, berarti nilainya adalah 111 ya. Jadi kita cari ini 1, BC nya juga yang 11. Nah, berarti kita letakkan angka 1 di sini. Dan yang kedua, yang berikutnya ya, ABC aksen, berarti ini 1, ini 1, ini 0, A nya 1, BC nya 10, berarti nanti yang ini. Kita letakkan angka 1 di sini. Yang berikutnya yang ini A aksen B aksen C, berarti ini 0, ini 0, ini 1. Kita cari A nya yang 0, kemudian nilai BC nya yang 01. 01 itu yang ini, berarti nanti nilai angka 1 nya di sini. Dan berikutnya yang terakhir adalah A aksen B C aksen, ini 0, ini 1, ini 0. Jadi kita cari A nya 0, BC aksen atau yang 10 ya, 10 nya yang ini.
Jadi kita letakkan di sini. Maka ini bisa kita simpulkan nanti ada bisa ditarik penyederhanaan. Yang pertama adalah ini ya, ini saya berikan garis, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Nah, inilah sebenarnya bentuk dari penyederhanaan fungsi yang di bawah ini ya, yang ini. Maka dari hasil ini bisa kita tuliskan untuk hasil penyederhanaannya adalah seperti ini ya. Y atau bukan Y ya, F ya. F sama dengan yang pertama ini tadi ya. Yang pertama ini itu adalah nilainya A. Karena dia berada di satu jalur logika 1 A. Kemudian yang kedua yang ini dia berada di jalur ini dengan logika 01. 01 itu kan berarti 0 ini mewakili nilai dari B aksen, 1 itu mewakili nilai dari C. Berarti di sini B aksen C. Kemudian yang ketiga yang ini dia logikanya adalah 10, di mana 1 ini mewakili B, 0-nya ini mewakili C aksen. Ya. Di sini fungsinya adalah B, C, aksen. Nah, inilah hasil dari penyederhanaan fungsi atau logika ini menggunakan Keymap dengan model tabel atau model map yang seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.